Selanjutnya bersama-sama kita mendengar kita pasangkan kita penglihatan kita untuk mendengar nanti apa yang kami sampaikan oleh guru kita kepada Dr. Al-Ustaz Syafri di silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang kami hormati DKM Mushola Nurul Falah Mukarram wal Muhtaram Ustaz Dwi Prijanto, yang kami hormati bawa acara pada pagi hari ini Mukarram Ustaz Abdul Majid, dan yang kami hormati para jamaah ibu dan bapak jamaah sholat subuh, yang mudah-mudahan sholat subuh kita menjadi awal bagi kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan di hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat-nikmat yang tak terhingga, sesuai dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiat. Dengan nikmat-nikmat tersebutlah kita dapat berkumpul, duduk, melaksanakan sholat subuh, dan kita duduk untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Mudah-mudahan ini merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita masih diberikan nikmat-nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada kekasihnya, baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang sangat sayang sama kita, sampai udah mau dipanggil aja ingatnya ummati, sampai nanti ketika manusia di padang mahsyar tidak ada pertolongan dari siapapun kecuali syafaat Nabi Muhammad SAW. Disitulah kecintaan Nabi kepada kita semua itu sangat luar biasa. Sampai di tepi jurang neraka Nabi nungguin umatnya buat dimasukin ke alam surganya Allah Subhanahu wa taala, buat dapat pengampunan daripada dosa-dosanya tuh. Kalau dibandingkan ibadah kita, sholawat kita agak bakal dapat menebus daripada kecintaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah nanti kita meraih syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji kitab Nashihul Ibad, yang mana yang disarah oleh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Mudah-mudahan berkat kajian pagi hari ini kita mendapatkan manfaat dari kitab Nashihul Ibad dan menjadi wasilah kita berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mari sama-sama kita baca Fatihah untuk kemudahan daripada menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan walafiat, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik dan inayah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hadihi wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, kita beranjak ke makalah yang ketiga, yang mana isinya ada dua dalam kitab ini. Wal maqalatus salisa, dan makalah yang ketiga, an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah pertama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kata Abu Bakar, man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Siapa orang yang masuk ke alam kubur tanpa bekal, faka'annama, sebagaimana, maka seakan-akan dia menaiki perahu, dia menyeberangi lautan bila safinatin, tanpa perahu, nyebrang tanpa perahu. Kalau kita meninggal dunia di dalam kubur kagak bawa bekal, itu keadaannya sama seperti orang nyebrangin samudra lautan tanpa perahu. Kira-kira bisa apa orang? Apa yang terjadi? Tenggelam. Kalau udah tenggelam, ngapain itu? Teriak-teriak, minta tolong. Ada yang nolongin apa kagak? Kalau ada orang yang melihat, kalau kagak, nah di dalam kubur teriakin apa kagak? Kagak, begitu makanya ya. Makanya dijelaskan di sini, siapa orang yang masuk ke alam kubur tanpa bekal, ay minal amal sholih, dari amal soleh, mati pindah dari alam dunia ke alam kubur kagak bawa amal soleh. Amal soleh itu apa sih? Amal artinya kan perbuatan, soleh yang pantas. Artinya kenapa sih amal yang pantas? Karena kita ini udah dikasih akal, udah dikasih akal pikiran sama Allah buat bedain antara amal yang pantas kita kerjain sama amal yang kagak pantas kita kerjain, gitu ya Pak. Nah, amal soleh itu banyak. Nih tadi bapak-bapak sedekah subuh, amal soleh, baca Al-Quran, ya malin walaupun satu halaman satu hari gitu. Satu halaman satu hari jadi amal soleh. Sholat subuh amal soleh. Nyingkirin duri dari jalanan amal soleh. Bantu tetangga, ngasih sayuran, masak kelebihan, jadi amal soleh tuh. Amal soleh itu banyak tak terhingga, baik ibadah yang termasuk hubungannya kepada Allah dan hubungannya kepada manusia. Orang yang kayak begitu kagak bawa amal soleh ketika meninggal dunia di alam kuburnya, di sini disamakan kata Abu Bakar As-Siddiq sama seperti orang yang nyeberangi lautan tanpa membawa kapal. Dan penjelasannya adalah payagriku gorkon, maka dia akan tenggelam. Dengan tenggelam la khala salahu
yang kagak ada keselamatan baginya, kagak ada penolong bagi dia. Illa biman yumkiduhu, kecuali dari orang yang dapat menolongnya. Tuh, kecuali ada pertolongan. Apa itu? Kalau di alam kubur kira-kira ada pertolongan nggak? Masih ada kesempatan pertolongan nggak? Ada. Siapa? Anak kita, saudara kita yang doain kita. Makanya enaknya kita punya amal soleh sendiri, enak Pak. Kalau kita didoain sama anak kita, tambah mulia lagi kita, gitu. Nah kalau alam kubur kagak bawa apa-apa, repot. Bapak pulang kampung kagak bawa duit juga repot. Ya, ziarah, diajak ziarah. Ustadz Dwi DKM Mushola Nurul Falah akan mengadakan ziarah bagi jamaah Mushola Nurul Falah yang rajin sholat subuh, gratis semuanya. Mentang-mentang gratis, ada orang yang kagak bawa bekal sama sekali. Ya, yang bawa bekal mah enak ya kan, waktunya istirahat dia madang, dia minum. Mentang-mentang gratis, ada yang orang bawa minum, orang bawa madang, orang bawa duit. Gak kerepotan, orang pada makan, orang pada minum, orang pada jajan, dia gigit jari. Tuh ya, susah kan? Apa yang timbul? Susah gitu. Nah tuh, kira-kira Pak, kalau orang tenggelam, kalau dilemparin harta, dilemparin emas, dilemparin mobil, dilemparin motor, dikasih cek, nih cairin di bank, kira-kira diambil apa orang? Orang butuh dia itu. Kalau diambil ban, baru ya dia butuh itu. Nah gitu juga kita Pak, ketika di alam kubur kita agak butuh lagi yang namanya harta, agak butuh lagi yang namanya duit kita yang kita tinggalin, yang kita cari dari pagi sampai malam, bisa-bisa jadi rebutan malah sama anak-anak kita, pada rebutan berbanda orang tuanya. Tuh, kalau harta dikumpulin baik. Oleh karena itu, daripada dikumpulin baik, mendingan dijadiin harta yang kekal. Bagaimana caranya? Punya duit 100.000, 10.000 sisihin, 10.000 yang bermanfaat, 90.000 yang kita pakai malah jadi kotoran. Bener nggak Pak? Kalau kita makan jadi kotoran, kalau kita beliin benda, ya jadi pertanggungjawaban kita ntar gitu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu ini sesuai dengan sabda baginda Nabi. Kata baginda Nabi, mal mayyitu, tidaklah mayit. Nah, mayit ya, orang yang udah meninggal gitu. Fi qabrihi, di dalam kuburnya, illa, melainkan kalgori kil mugawwisi, melainkan itu seorang mayit dalam kubur seperti orang yang tenggelam yang meminta pertolongan, ai at-talib li ayyugos. Nah, tegasnya orang yang meminta agar dia ditolong gitu. Tuh ya Pak. Jadi keadaan orang di alam kubur, dia seperti orang yang sedang tenggelam yang meminta pertolongan. Nah ini jadi poin besar buat para orang tua. Siapa lagi yang bakalan nolongin kita kalau bukan anak kita yang doain kita setiap harinya? Oleh karena itu tugas kita, kan di dalam Al-Quran ada Pak, sesungguhnya istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu bisa jadi fitnah buat kita. Mau kita jadikan anak kita sebagai fitnah atau sebagai penolong kita. Nah, tinggal Bapak pilih. Di sabda baginda Nabi, awaladin solihin yadaulah, itu yang bermanfaat kan? Pahalanya tak akan putus selama kita di alam kubur. Ketika kita sudah wafat, meninggal dunia, masih mengalir terus. Itu anak kita tuh yang jadi andalan kita.
Kalau anak kita didik secara agama, nggak mungkin tuh bocah lupa sama kita. Sebab yang di dalam hatinya iman, ketebalan iman kepada Allah. Dia juga mikir, oh iya saya nih pinter agama karena bapak saya, karena emak saya. Emak saya sekarang udah kagak ada, bapak saya sekarang udah kagak ada. Tentu tuh anak tuh doain, kalau dia punya harta dia sedekahin buat orang tuanya. Itu yang bermanfaat buat kita selaku orang tua. Nah, oleh karena itu ini kesempatan nih Pak, investasi kita nih, anak kita atau amal-amal kita, sedekah atau yang lainnya itu buat penolong kita di akhirat atau di alam kubur. Nah, mudah-mudahan kita semua punya anak yang bisa nolongin kita. Amin ya rabbal alamin. Tuh, ini makalah yang ketiga Pak. Ini makalah mengingatkan kita tentang siap-siap dah. Siap-siap jangan malas gitu. Siap-siap jangan malas. Ingat kita masih ada perjalanan stasiun selanjutnya yang akan kita tuju, yaitu stasiun alam kubur. Gitu kan ya. Kalau di stasiun kan, kalau Bapak naik kereta ingetin gitu. Ya, jadi kita akan tiba di stasiun Sulimara. Ini kita juga jangan diingetin di dunia. Hati-hati ibu bapak, kita akan menuju stasiun alam kubur. Nah, di alam kubur lama, lebih lama daripada alam dunia. Kalau di alam kubur, di alam dunia kita pengen punya rumah mewah, mobil ada, motor ada, kita aja harus kerja keras. Ya, kerja keras, hidup enak di dunia gitu. Nah, di sana juga sama. Kalau kita mau enak di alam kubur kita juga kudu kerja keras. Siapin materialnya. Materialnya udah banyak. Kagak beli ini mah. Ya, kagak beli, tinggal ngerjain baca Al-Qur'an. Jadi material bangunan di alam kubur, beneran alam kubur. Oh, pengen beli lampu berapa watt nih? Sering baca Al-Quran gitu. Kuburannya luas, sering sedekah. Nah begitu ya kan. Sering apa lagi ya, banyak amal-amal soleh yang lainnya. Kalau kuburannya kagak mau sempit, jangan medit gitu kan ya. Karena ada ceritanya gitu ya, orang medit kuburannya sempit gitu. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ke makalah yang keempat, karena kitab ini sesuai namanya Nashihul Ibad, peringatan bagi seorang hamba. Jadi kita diingetin di setiap makalahnya. Wal maqalatu rabi'ah an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Nukila ani Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, dinukil daripada Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda li Jibril alaihi salam, berkata kepada Jibril alaihi salam. Nabi pernah mengatakan kepada malaikat Jibril, nanya kepada Jibril, apa kata baginda Nabi? Sifli hasanati Umar, wahai Jibril, sifatilah kepadaku kebaikan-kebaikan Umar. Tuh. Jadi Nabi Muhammad ini nanya, minta testimoni lah ibaratnya. Kalau testimoni kan Pak, penilaian Jibril tentang sahabat Umar nih, Umar bin Khattab itu apa sih? Gitu. Coba dong kasih tahu Jibril, sifatilah aku kebaikan-kebaikan Umar. Faqala, maka Jibril menjawab, laukanatil biharu midadan wasyajaru aqlaman lama hasortuha. Hasortuha ya Pak, bukan khosratuha. Nah, lama hasortuha. Kata malaikat Jibril, seandainya lautan jadi tintanya, wasyajaru aqlaman, dan pepohonan itu jadi penanya,
Lautan diandaikan sebuah apa tadi? Sebuah tintanya, dan pepohonan itu sebagai penanya. Lama hasor Tuhan, maka malaikat Jibril itu mengisyaratkan, maka aku tidak akan dapat menghitung kebaikan-kebaikan Umar, saking banyaknya kebaikan-kebaikan Umar radhiyallahu anhu. Gitu. Kalau kita buku seandainya, kalau saya punya buku yang paling tebal, ini saya nggak bakal nih muat kebaikan-kebaikannya yang saya tulis di sini, buku tebal ini. Nah, ini diandaikan lautan jadi tintanya, pohonan jadi penanya, maka nggak bakal begitu kebaikan-kebaikan sahabat Umar. Faqala, lalu Nabi Muhammad SAW bertanya lagi kepada malaikat Jibril, sifli hasanati Abi Bakar. Wahai malaikat Jibril, sifatilah kepadaku kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Kalau tadi kan Umar, sekarang Abu Bakar. Kalau Abu Bakar tuh kebaikannya bagaimana sih? Faqala, lalu Jibril berkata, Umar hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Umar hanya satu kebaikan dari kebaikannya Abu Bakar. Tuh. Kalau Umar aja kagak bisa dihitung kebaikannya sama malaikat Jibril, apalagi sahabat Abu Bakar. Karena Umar itu satu kebaikan daripada kebaikan Abu Bakar. Nah, itu menandakan apa, Pak? Sahabat Nabi imannya tebal. Abu Bakar lebih tebal lagi daripada Umar keimanannya. Apalagi baginda Nabi. Nah, ini juga ngajarin kita, kalau kita udah beramal soleh, jangan jadiin diri kita sombong dan menghina daripada hamba Allah yang lainnya. Oh, dia mah ahli neraka, ya kan? Wah, dia mah udahlah, pokoknya melehoy begitu ya kan, kagak, pokoknya ya kalau dibandingin sama saya mah kagak ada apa-apanya begitu. Karena setiap kebaikan tuh orang ya kan, fastabiqul khairat, saling berlomba-lomba dalam kebaikannya sahabat Umar. Artinya kebaikan yang kita kerjakan tuh sebenarnya agak bisa tercatat, sama agak ada ujungnya. Kebaikan sabar, mana ujungnya sabar? Ikhlas, mana ujungnya ikhlas? Tawakal, mana ujungnya tawakal tak terhingga gitu. Jadi yang kita lakukan dia berbuat kebaikan gitu. Berbuat kebaikan untuk bekal kita di akhirat nanti gitu. Nah, ini jelasin tentang fadilah daripada sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar. Jadi mencontohkan sahabat Nabi kan orang yang mengikuti Nabi dalam keadaan beriman dan mati pun dalam keadaan beriman gitu. Nah, kalau kita ngaku mengikuti baginda Nabi, nah seharusnya kita mencontoh daripada sahabat baginda Nabi gitu. Kita contoh para tabi'in yang mengikuti para sahabat-sahabat Nabi. Kita contoh para imam majahid begitu ya. Para ulama kita. Kebanyakan kan kalau kita mah nyontohnya bukan ulama, kita contoh artis, apalagi bocah ya, nyanyian viral sedikit ngikut gitu ya kan. Itu kebanyakan contohnya tuh, kita kebanyakan nyontoh apa yang ada di televisi. Padahal maksimal nanti ya kita dibangkitkan, yuhsyarun nas ma'aman ahabba, kita bakalan dibangkitin sama orang yang kita cintai. Hati-hati kalau cintanya sama artis, dibangkitin sama artis. Apalagi artis yang sering goyang, dibangkitin bisa-bisa goyang bareng gitu. Ya gitu. Nah, kalau kita mau kumpul sama baginda Nabi, dikumpulin sama baginda Nabi, satu bendera sama baginda Nabi, kita ikutin ulama kita. Karena ulama kita lah tuh yang membimbing kita ke jalannya Allah dan ke jalannya Rasulullah. Kemarin saya katakan, jangan kebanyakan kita minta serlo, tiba-tiba kita
kagak ngikutin selokannya gitu. Kita kebanyakan minta selok, tapi kita banyak beloknya gitu ya. Yang minta selok baik itu kadang-kadang banyak beloknya kemana tahu, apalagi yang kagak minta selok. Siapa yang kagak minta selok? Orang-orang yang berani ninggalin sholat. Padahal itu petunjuk yang luar biasa. Sholat kebaikan buat kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Jadi kalau ibadah itu sebenarnya kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Karena kita mau ibadah kita kagak mau ibadah Allah mah tetap maha besar, Allah mah tetap maha mulia. Kita mau penyayang kita enggak jadi orang yang penyayang Allah mah tetap maha penyayang, gitu kan? Kita mau ibadah enggak bakal menurunkan ke kerajaan Allah sedikit pun, gitu. Mentang-mentang kita kagak ibadah kerajaan Allah turun, gitu kagak. Tetap Allah maha besar, Allah maha memiliki kerajaan, begitu, ya. Jadi sebenarnya ibadah ini kita lah yang butuh. Nah, kita lanjutkan Pak. Izzud dunya, kata baginda Nabi dilanjutkan, izzud dunya bil mal, kemuliaan dunia bil mal dengan harta, wa izzul akhirati bisalihil a'mal, dan kemuliaan akhirat bisalihil a'mal, dengan amal-amal soleh. Apa penjelasannya? Penjelasannya fala tatagawa nih, atau fala tataqawa, tidak menjadi kuat. Tidak menjadi kuat. Apa yang tidak menjadi kuat? Umur dunia, perkara-perkara dunia, wala tasluhu, dan tidak akan menjadi baik illa bil amwal, kecuali dengan harta. Apa perkara dunia? Kalau UUD ujung-ujungnya duit, itu bakalan bisa menjadi kuat perkara dunia. Iya. Pengen jadi bupati, pengen jadi gubernur, pengen jadi presiden, kalau punya duit bisa kali jadi? Bisa, gitu. Pengen jadi sarjana S1, S2, S3, ya, S1, S2, S3, pakai duit. Kemuliaan dunia bisa diraih dengan harta, tapi kemuliaan akhirat nggak bisa diraih dengan harta. Karena kemuliaan akhirat bisa menjadi kuatnya, atau bisa menjadi baiknya, bisa menjadi maslahat buat kita, itu dengan amal soleh yang kita kerjakan. Karena malaikat di alam kubur, di akhirat, penjaga api, penjaga neraka, penjaga surga, itu kalau bisa kita sogok pakai duit gua banyak, malaikat udahlah santai di alam kubur ya, kita ngopi bareng, itu kagak bisa. Malaikat datang berdua, malaikat stop, duit sekoper. Dan balik lagi, apa mau ngopi bareng gitu tuh, agak bisa, agak ada kemaslahatan buat akhirat kita kalau kita punya duit doang gitu. Kudu pakai amal yang soleh. Nah, dan yang terakhir Pak, makalah yang kelima, sampai makalah kelima aja kita. Makalah yang kelima pesannya apa? Kalau tadi yang makalah yang ketiga itu dari Abu Bakar, namanya akhar. Kalau dari sahabat Nabi, sesuatu yang datang dari sahabat Nabi bersandar kepada sahabat Nabi, namanya akhar. Namanya akhar ya. Kalau hadis sumbernya dari baginda Nabi gitu. Nah, wal maqalatul khamisah, dan maqalah yang kelima an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Kata Utsman, hammud dunya zulmatun fil qalbi. Kita nih maksudnya apa? Hammud dunya, cita-cita mengejar dunia, keinginan yang besar untuk menggapai dunia, itu zulmatun fil qalbi, bisa menjadi penyebab hati kita gelap. Nah, jadi kalau kita nih perhatian yang besar kita kepada dunia, itu menjadikan kita gelap hati. Wahamul akhirat, dan perhatian kepada akhirat, nurun fil qalbi, itu menjadi cahaya di dalam
hati. Ya, pernah ngerasain kalau punya duit punya badan punya, ya kan? Tapi hidup hati kayaknya tetap aja ada yang gelisah, kagak tentram gitu. Pernah ngerasain kan? Nah, berarti itu mulai itu ada getaran. Buat apa sih harta kita yang kita punya gitu? Karena terlalu cinta sama dunia bisa nyebabin kita gelap hati. Kalau orang hatinya udah mati, ya udah kagak bisa dinasehati. Nasihat itu ditolak mentah-mentah sama dia. Kebaikan-kebaikan dari saudara-saudara yang bilangin dia, udah dia kagak heroin. Tuh ya, karena ujungnya kita nih Pak, kita punya jasad, kita punya ruh, jadi jiwa. Jika digabungkan rohani dan jasmani jadinya jiwa. Jiwa yang tenang itu jiwa yang hatinya selamat, yang hatinya bersih. Makanya setiap kita, apa yang kita gerakan, apa yang kita pikirkan berawal dari hati kita. Kalau hati kita bersih, pikiran kita bersih. Kalau pikiran kita bersih, konsep kita bersih dalam kehidupan, gerak tubuh kita pun akan melakukan amal-amal yang pantas kita lakukan. Makanya orang kata Imam Ghazali begini, kata Imam Ghazali, hati itu seperti presiden, seperti raja, raja. Jasad di dalam kita nih, jasa kita nih, bentuk kita itu seperti sebuah negara. Hati seperti seorang raja, dan anggota tubuhnya itu menteri-menterinya. Makanya kalau negara pengen bagus, tubuh kita pengen selamat, itu ya tergantung dari bagaimana kepemerintahannya, dari bagaimana kita yang mengorganisir daripada jasad tersebut. Dari mana? Ya hatinya. Hati sebagai seorang raja yang mengatur daripada negara. Dan anggota tubuh pun menteri-menterinya akan tunduk sama siapa? Sama seorang raja begitu. Kalau hatinya baik, ya menteri-menterinya juga insya Allah baik nanti gitu. Kecuali kagak ada penyusup kan gitu. Nah itu sama kayak di dalam jasad kita. Jasad seperti sebuah negara, hati kita sebagai seperti seorang raja, menteri-menteri sebagai sebagai apa tadi? Anggota tubuhnya. Kalau hati kita baik, insya Allah jasad kita pun akan menjadi baik. Kalau hati kita baik, insya Allah anggota tubuhnya pun akan menjadi baik begitu. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap pergerakan yang kita lakukan sebenarnya itu landasan di dalam hati kita. Makanya kalau orang mau agak malas ibadah, bersihin dulu hatinya, rajin mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai al-huznu fil umuril muta'alliqah bidunya, sedih dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan dunia. Soro musliman fil qalbi, itu akan menyebabkan hati kita menjadi gelap. Kalau kita sedih kehilangan dunia, ya lagi hidup begini amat ya gitu. Nah itu bisa menjadi kotoran di dalam hati kita yang lama-lama bakalan redup karena urusan yang kita perhatiin cuman urusan dunia, agak ada akhiratnya pisan gitu. Wal husnu fil umuril muta'alliqah bil akhirah sara munawwiran lil qalbi, dan sedih dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan akhirat itu malah sebaliknya, malah menjadi penerang bagi hati. Sedih belum melaksanain sholat, sedih kapan ya kira-kira bisa pergi haji gitu kan. Sedih kapan ya bisa
bisa sedekah, bisa santunan yatim. Kapan ya tuh kayak gitu tuh, sedih dia, sampai kesedihan gitu, sampai akhirnya ujung-ujungnya dia sholat tahajud minta sama Allah, ya Allah kapan sih saya bisa nolongin orang tua saya, bisa nolongin saudara-saudara saya gitu ya. Ya Allah kapan saya bisa pergi haji gitu. Sedih, ketinggalan sholat sedih gitu. Kalau bisa ngasih santunan sedekah yatim sedih juga. Sesuatu kebaikan kalau kita tinggalin kita sedih. Nah itu menjadi tanda hati kita diterangin. Hati kita menjadi terang. Tapi sedih. Ya Allah begini amat ya kerja, malah COVID begini, malah ibunya COVID udah muncul, Omikron ya kan kerjaan di PHK gitu kan. Anak bini mau ngapain ya, mau makan apa gitu, sedih dia, sedih banget. Berarti kan menandakan nih kagak percaya sama takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, kagak hidup sama pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu kita cinta perhatian besar terhadap dunia ternyata menyebabkan hati kita digelapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim gitu. Nanti kita nih akan merasakan kejadian atau kita akan kedatangan hari di mana orang nggak manfaat lagi harta-harta bendanya, bangunan-bangunan rumahnya tidak akan mendatangkan manfaat buat dirinya, kecuali orang-orang yang telah Allah datangkan dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Oleh karena itu tuh Pak, mari kita diperkenankan doa nih, doa Allahumma la taj'alil dunya akbaru hammuna wala mablagha ilmina. Nah, gitu ya. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia besar perhatian atas kami gitu ya. Perhatiannya sangat besar kepada kami gitu. Wa mablagha ilmina. Nah, jangan sampai pengetahuan itu adalah di kita gitu ya. Kayak gitu tuh. Nah, mudah-mudahan kita semua terhindar daripada fitnah dunia dan kita selamat dari dunia yang fana ini. Amin ya rabbal alamin. Berarti kita gua kagak usah nyari dunia lagi karena dunia kok kagak bermanfaat sama gua gitu. Jangan, tapi seimbangkan, ingat setelah dunia ada akhirat gitu. Tapi kita juga butuh dunia supaya karena ada kewajiban kita, apalagi seorang ayah yang mana harus menginfakkan anak istrinya kayak gitu. Jangan tinggalin dunia sepenuhnya gitu. Ambil dunia, ambil juga akhirat. Sebab orang yang celaka dia ngambil dunia lupa akhirat. Kalau ngambil akhiratnya aja hati-hati, ntar jadi epleng juga gitu. Jadi epleng juga, kalau punya bandar, kalau punya apa. Karena kemuliaan dunia kan pakai harta, kemuliaan akhirat pakai amal soleh. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat mengingatkan kita dengan perkara-perkara dunia dan dapat memacu semangat kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar urusan-urusan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.